Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furqan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu ya? Oke, semoga kabar baik ya dan senantiasa diberikan kelancaran ya dalam aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Video kali ini Kak Furkan kembali berbagi update kelulusan ya P3K, khususnya yang teman-teman teknis ya. Ini sudah beberapa instansi sudah mengumumkan, jadi ini Kak Furqan update lagi, tentunya beberapa instansi yang sudah mengumumkan ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di akunnya teman-teman ya, Bapak Ibu, itu belum ya Bapak Ibu ya. Ketika teman-teman masuk itu masih belum ada data, memang belum diinput. Mungkin tanggal 31 ya Bapak Ibu ya, ditunggu saja. Tapi instansi sudah mengumumkan ya Bapak Ibu. Di antaranya Pemkot Semarang, terus Kabupaten Bondowoso, kemudian ada Kabupaten Blora, kemudian Pemprov Jatim itu juga sudah ada. Kemudian ada lagi Kabupaten Gresik sudah. Terus ini ada Kota Balikpapan sudah. Kabupaten Pasuruan sudah. Kemudian di sini ada Kalsel ya. Pemprov Kalsel sudah. Nah ini kita akan sepilkan di PPPK Kota Serang ya. Pemkot Serang. Ini juga sudah Bapak Ibu ya, kalau teman-teman cek webnya itu sudah diumumkan tentang hasil kelulusan P3K untuk instansi Serang ya, Pemkot Serang. Nah, ini resmi Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang wali kota. Di sini wali penetapan hasil akhir seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jabatan fungsional tahap 1 di lingkungan pemerintah Kota Serang tahun anggaran 2024. Nah, di sini sudah diresmikan. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 225 rincian. Tenaga guru 25, tenaga kesehatan 15, untuk tenaga teknis 185. Nah, ini sudah diresmikan dan sudah dinyatakan lulus. Jadi ini sudah disahkan ya kan oleh Wali PJ Wali Kota Serang ya. Kemarin tanggal 27 Desember 2024. Haji Nanang Saifuddin. Nah, seperti itu. Coba kita sepil beberapa hasilnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan ini 29 Desember 2024 part 2. Ini adalah video kedua di channelnya Kak Furqan tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada suatu pemberitahuan dari Kota Serang. Peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan lulus itu harus memiliki kode R2L atau R3L, di mana R2 itu adalah kode untuk honorer kategori 2. Jadi R2 ini itu honorer K2, kemudian kalau R3 itu honor database BKN. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu ada R2-nya pasti nanti di atas R2 ya kan, nggak mungkin di bawahnya R3. Karena sebelum dilihat nilai itu dilihat golongannya dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini beda-beda tiap instansi ya Bapak Ibu untuk kelengkapan berkas yang harus disiapkan ya untuk teman-teman yang mendapatkan kode R2L atau R3L. Dari sini peserta yang memiliki kode TH, TMS, HPS, dan DIS di kolom keterangan pada poin 4. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini beberapa arti kode ya. Untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus itu harus ada kata-kata L-nya. Kalau R2 aja itu berarti masih spekulasi diarahkan ke P3K paruh waktu. Tapi itu belum ada instruksi khusus ya Bapak Ibu ya, kita tunggu saja. Kemudian R2 itu honorer kategori 2, R3 honorer database BKN, R4 ini belum ada ya di tahap 1, ini tidak terdata di BKN, jadi untuk yang di tahap 1 itu hanya R2 dan R3. Ini tahap 1 ya Bapak Ibu ya, tahap 2 ini bisa masuk ya yang R4. Kemudian di situ ada TH, itu artinya tidak hadir ya Bapak Ibu ya, TMS tidak memenuhi syarat. APS itu adalah mengajukan pengunduran diri dan DIS itu adalah diskualifikasi. Nah ini adalah beberapa hasil. Coba kita analisis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini formasinya jabatannya Widya Prada Ahli Pratama. Ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Pemkot Serang.
Di sini formasinya cuma satu, jadi mau tidak mau harus bersaing. Di sini pendidikannya bisa S1 ekonomi atau S1 pendidikan luar sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan yang lulus itu ini bersaing R3 semuanya. Jadi ini relatif adil ya Bapak Ibu ya. Karena semuanya R3 ya kan. Nah, R3 berarti otomatis dilihat rankingnya di sini 400 lebih, di sini 300 otomatis kalah ya. Nah, di sini R2L ini yang lulus. Nah, karena formasinya S1 berarti harus peringkat 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini ada perencanaan ahli pratama. Perencanaan ahli pratama di sini formasinya itu ada 3, berarti minimal harus peringkat 3 terbaik. Di sini dari S1 akuntansi, S1 ekonomi manajemen, S1 keuangan Islam atau S1 manajemen keuangan. Di sini kebetulan di sini R2 semua. Jadi di sini R2 itu ada 3 dan formasinya 3. Berarti secara tidak langsung yang R3 tidak memiliki peluang yang untuk lulus penuh waktu karena di sini memang kuotanya untuk R2. Ya kan sekecil apapun nilai R2 itu pasti lulus Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di situ cuma 310 ya kan. 303 lulus ya kan mengalahkan yang 360 ya kan. Nah, jadi itu memang dilihat dari golongannya dulu Bapak Ibu ya, baru nilainya. Kalau golongan sama, itu baru melihatnya nilai. Untuk formasi yang lain, coba kita sepilkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini persaingannya cukup ketat juga ya di Kota Serang, karena memang banyak pelamarnya dan kayak seperti ini. Di sini pamong belajar ahli pertama di sini memang semua S1 pendidikan masuk ya Bapak Ibu ya. Ini dinasnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini hadir 6. Formasinya ada berapa? Kita cek. Ya, formasinya cuma 1. Otomatis 5 sudah tersisih ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Nah, ini berarti yang beruntung Ibu Dini Nur Ismatila. Karena di sini posisinya ini cukup adil Bapak Ibu ya. Mengapa adil? Karena Bapak Ibu bisa perhatikan semuanya itu R3. Otomatis kan yang diambil nilai terbaik yaitu Ibu Dini tadi ya kan 397 sama 361 jelas kalah. Nah, berarti yang 5 tersisih. Nah, ini cukup ketat persaingannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Arsiparis ahli pertama. Kita lihat formasinya cukup banyak 5. Ini S1 administrasi publik, akuntansi, ekonomi dan lain sebagainya. Lah, di sini yang hadir 16. Ya kan, berarti ada 11 orang yang tersisih. Kita coba lihat peta persaingannya. Oke. Nah, di sini hanya 5 Bapak Ibu yang lulus ya. Alhamdulillah di sini R2 ini jalur jalan tol ya kan. Pak Fitri Supriyadi, Ibu Ade Yuningse ini lewat jalur jalan tol karena R2. Formasi 5 ya kan, formasi 5, kemudian K2, honor K2 ada 2 ya udah 2 ini pasti lolos. Yang 3 gimana Kak? Yang 3 diperebutkan peringkat terbaik dari honorer database PKN. Nah, ini benar-benar bagus-bagusan nilai Bapak Ibu ya, 432, 424 dan 419. Nah, ini selisih cuma 4 poin aja, eman banget ini Bapak Ibu ya. Dan sisanya ini berarti belum beruntung. Artinya semoga diarahkan ke paruh waktu ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada tanda L di situ. Lah ini paling enak ini, ya kan? Yang hadir 1, formasinya cuma 1, ya udah gaskan, ya kan? Di sini S1 manajemen, Pemkot Serang, sekretariat daerah. Berarti di sini cuma 1 aja yang hadir, Bapak Bakti Sudrajat. Di sini meskipun ya skornya tinggi ya 423, tapi meskipun ini nilai 0 aja, ya tetap lulus karena hanya 1 saja yang hadir dan formasinya juga 1, jadi aman. Kemudian analis kebakaran ahli pertama, ini S1 manajemen. Di sini yang hadir 7, formasinya cuma 2, berarti 5 bakalan tersisih Bapak Ibu ya. Kita coba. Lah, ini yang lulus cuma 2 dan tapi ini enak sih Bapak Ibu karena honorer database BKN semua, jadi nggak ada yang K2. Wih, 500, mantap. Mantap jiwa. Nah, ini 363 nggak lulus ya, karena ini 506, 479. Seperti itu. Jadi memang cukup ketat ya persaingannya. Jadi kalau di Jawa itu rata-rata seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi persaingannya sangat ketat sekali. Seperti itu dulu mungkin informasi dari Kak Furqon dari Kota Serang ya. Untuk instansi yang lain ditunggu saja, cekidot saja di channelnya Kak Furqon. Saya John di channelnya Kak Furqon. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.